industri kreatif khususnya art and design di Makassar nih. So far kalau dari pandangan lu sendiri, dari kacamata lu ngelihat keadaan sekarang tuh kayak gimana coy? Kalau untuk sekarang seni di Makassar tuh Prambors Radio Indonesia #1 hit music station Kaula Muda. Udah lama banget gua nggak ngelit yang namanya Prambors Charlie Talks dan hari ini spesial banget. Wow, akhirnya gua balik lagi, long time no Charlie Talks nih Kaula Muda, dan hari ini spesial karena gua barengan sama Obi. Wow, banyak banget ya orang-orang di belakang kamera Kaula Muda. Hari ini gua ngobrol bareng sama Obi. Sebenarnya gua udah nggak asing sih, gua udah tahu lu udah dari kapan ya? Dari zaman gua masih SMA kali ya. Lu di kelas gue ya kan? Ya, anak semansa juga Kaula Muda. Kenapa? On mic-nya. Oh, yang ini. Oh, ya udah on. Udah aman Kaula Muda. Obi, ya lebih pengen dikenal sebagai siapa lu, brother? sebenarnya kalau ditanya lebih ingin dikenal sebagai siapa ya seperti biasa saja. Seniman kah atau apa mungkin kalau sebutan dari lu sendiri? Seniman ya jatuhnya ya? Bisa Bisa, kalau seperti seniman. Tapi sebenarnya lu terjun di dunia kayak gini tuh bisa dibilang dunia seni itu udah dari kapan tuh coy? Pertama pada saat gua kenal yang namanya Rana Skate. Oke, berawal dari skate ya? Ya betul. Oke. Di teman-teman yang ada di Rana Skate itu ketemunya orang-orang yang ajaib gitu. Ya betul. Ini gue setuju. Ada yang pintar desain, ada yang pintar, ada pemural, ada pemusik dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan bidang kreatif. Itu adalah salah satu jembatan kenapa saya bisa jatuh cinta dengan seni. Oke, I see. Berarti awalnya dari skate dulu ya? Iya, yang itu pertama dari di umur berapa tuh lo kenal kayak gituan? Yang kalau skate itu kalau nggak salah kelas 1 SMP lah. 1 SMP? Iya, lupa umur berapa. Dan itu lo lakuin sampai sekarang? Iya, betul. Sampai sekarang ya. Dan akhirnya ngomongin soal seni nih, berarti lu lebih fokus ke apa nih? Lukis kah atau apa mungkin? Seni rupa ya. Seni rupa? Iya, lukis. Oke, seni rupa ya. Susah gak sih? Kayak awalnya tuh lu belajar dari mana? Kayak mungkin lu asal nyoret aja atau lu langsung main ada kanvasnya atau dari mana tuh? Kembali lagi ke belajar dibentuk oleh lingkungan teman-teman. Oh, lingkungan awalnya teman-teman. ngelihat teman-teman ngegambar gitu, ngegambar jaket, terus ada yang mural juga depan gue. Lama-kelamaan teman gue langsung nawarin gue untuk ngegambar langsung dan ada titik kenyamanan yang belum pernah saya dapat di dalam situ. Berarti awalnya dari teman lu pengen kayak Bi lu gambarin ini dong, ini Iya, dong, ini betul. dong. Dan akhirnya lu dapet nyamannya ada di situ dan sampai sekarang udah ke bawah ya. Oke, I see. Berawal dari skate ini menurut gue sebuah movement yang keren banget karena gue punya banyak banget teman-teman anak-anak skate khususnya di Kota Makassar dan ada yang jadi pelukis kayak lu, ada yang jadi musisi bahkan, ada yang udah jadi influencer dan segala macam. Wah, berarti emang dunia skena seni berawal dari skate itu emang bener-bener real ya. Terbukti dari lu juga. Oke, tapi kuliah lu ngambil jurusan apa coy? Awalnya kuliah ngambilnya di Jogja. Jurusan? Ngambilnya apakah emang langsung seni atau gimana tuh? Tadinya maunya langsung seni. Maunya seni, tapi cuman pas di Institut Kesenian Yogyakarta nggak lulus. Oke. Jadi daripada langsung pulang nyari ini aja kampus lain. Jadi dapatnya YKPN, Fakultas Manajemen. Oke, manajemen. Tapi meskipun kontradiksi tuh lu tetap lakuin apa yang lu suka ya? Iya betul. Oke, I see. Nah, ini gue pengen ngobrol lebih deep lagi. Gue pengen nanyain soal industri kreatif khususnya art and design di Makassar nih. So far kalau dari pandangan lu sendiri, dari kacamata lu ngelihat keadaan sekarang tuh kayak gimana coy? Kalau untuk sekarang seni di Makassar tuh menurut gue butuh apresiasi yang lebih mendalam lagi dari orang-orang setempat di sini. Karena apresiasi yang ada di Makassar tuh masih abstrak. Tapi bakal ada harapan untuk ekosistem seni yang lebih bagus lagi. Oke, benar. Dan gua rasa ya akhir-akhir ini menurut gua anak-anak seni di Makassar tuh udah mulai bangkit lagi karena betul. Pandemi ya, akhirnya kita menuju endemi. Dan gue inget banget terakhir gue ngelihat karya lu itu di tahun, kayaknya masih tahun ini deh, di anniversary Rupa yang ke-5 tahun. Itu lu ngebuat karya yang menurut gue, wah ini keren juga sih. Itu lu ngambil, nanti ada gambarnya di atas sini ya, nanti ada gambarnya Dimas yang edit tuh. Itu lu ngambil inspirasi dari mana tuh? Kalau referensi sebenarnya banyak Kalau referensi yang di Indonesia tentunya ada Avandi, ada Sutarji Kalzumbahri. Dan gue liat lukisan lu kayak ada mirip-miripnya dengan Alip John. Gimana tuh?
Itu kan perspektif orang. Perspektif orang, Kita nggak bisa membatasi itu. Cuman apapun perspektif orang terhadap apa yang saya buat itu nggak ada masalah selama nggak merugikan. Betul. Oke, I see. Selain itu mungkin ada nama-nama pelukis dari luar negeri mungkin yang lu dapat inspirasi? Ada namanya Yayoi Kusama. Seniman kontemporer asal Jepang. Oke. Ada tentunya Kate Haring, Van Gogh, mungkin orang-orang juga pada tahu. Yang ada kupingnya atas sebelah tuh. Itu aja? Atau ada lagi mungkin? Itu aja. Itu aja, oke. Dan lu tadi bilang lu sempat ngambil kuliah yang bisa dibilang kontradiksi. Iya. Tapi lu tetap ngejalanin hal yang lu suka. Lu inget gak sih kayak total nih ya, kita gitu yang namanya hobi kan, yang namanya hal yang lu suka kan nggak ada yang murah ya, pasti kan. Semua hobi itu mahal coy. Dari lu sendiri lu inget gak kayak total berapa nih duit yang udah lu habisin untuk ngejalanin apa yang lu suka nih? Inget gak? Kira-kira deh. Waduh, gue nggak ingat sama sekali. 10 juta lebih ada? Nggak tahu kalau 10 juta serius beneran nggak ingat kalau apapun ya? apapun yang gue suka itu nggak pernah ingat. Tapi kira-kira aja deh 10 juta lebih nggak? Mungkin ada kali. Ada. Buset. Dan total sekarang karyanya udah ada berapa nih coy? Oh itu nggak ngehitung kalau ditanya karya sebanyak sekarang mungkin lebih banyak karya saldo ATM-nya Aldi Gibran. Buset. Ngedukung teman juga ya. Tapi lu sebenarnya bergerak di bidang ini tuh lu sendiri atau ada yang ngebantuin mungkin? Sendiri kalau lukis ya, sendiri. Sendiri bener-bener sendiri nggak ada. Untuk proses pengkaryaan langsung itu sendiri. Cuman kadang ada teman-teman yang bantu buat spam remnya. Oke. Atau saran dan lain-lain dari sisi warna dan lain-lain. Nah ngomongin soal berkarya ini kan tadi lu bilang lu ngelakuin itu hampir dibilang sendiri. Betul. Tapi lu ada nggak sih kayak orang-orang terdekat yang menurut lu kayak tiap lu berkarya ada aja selalu di samping lu kayak ngebantuin kayak gue bantuin ini deh. Iya ada. Siapa aja tuh? Ada. Apakah orang-orang yang ada ini di depan gua? Iya betul. Selain itu mungkin support system dari lu sendiri kayak apakah orang tua juga ikut ngedukung, saudara mungkin? Kalau orang tua ngedukungnya cuma sekedar lisan doang. Oke, sekedar lisan doang. Lakukan apa yang ingin lu lakukan katanya. Tapi ada ini gak sih kayak larangan dari orang tua kayak lu gini ngapain sih kayak ngotorin aja kayak ngotorin baju lu, iya, ngotorin betul. rumah mungkin. Namanya juga mindset orang tua kan. Iya, tapi lu ada ini gak sih kayak kadang kayak apa ya kayak lu kok ngelarang gua, kayak maksud gua ini kotor bakal beres juga kok atau kayak gimana tuh? Enggak, kalau untuk protes ke orang tua gue nggak pernah. Ini aja apa? Going where the wind blows. I see. Going where the wind blows. Oke. Dan bisa dibilang kalau seni kayak lu kan sebenarnya kalau kita berhubungan dengan seni rupa itu sebenarnya nggak ada yang murah ya kan. Semua ada value-nya, semua ada harganya. Lu sendiri so far nih ada ngejual lukisan lu nggak kayak lu ngelakukan bisnis dengan itu kayak menurut lu kayak wah ini lukisan gua keren juga nih. Gua jual sabi kali ya. Ada nggak sih? Dari awal gue ngelukis nggak pernah ada niat untuk ngejual apa yang gue buat. Oke, berarti cuman orang-orang biasanya ngeadopsi lukisan itu. Oke. Jadi bukan gue yang langsung ngejual, bukan gue yang langsung beli dong. Enggak. Tapi ada proses di balik itu ya? Ada proses di balik itu. Biasanya itu pun kalau misalkan ada orang-orang yang pengen ngadopsi lukisan gue, gue nggak ngelempar harga, mereka langsung yang ngelempar harga terus ngejelasin kenapa dia mau ngadopsi karya gue. Oke, tapi sebelum itu gue penasaran banget tuh cara menilainya nih. Kan lukisan lu bisa dibilang abstrak ya kan? Nah nanti ada gambarnya di sini kalau lama ya, beberapa karya dari hobi. Karya lu kan bisa dibilang abstrak coy. Jujur gue aja sebagai orang awam kali ya, bisa dibilang gue orang awam yang nggak tahu cara menilai karya dari yang lu bikin kayak gue liat di Instagram dan segala macam. Itu sebenarnya cara menilai sebuah lukisan yang lu bikin tuh kayak gimana coy? Jadi untuk menilai sebuah karya seni, yang pertama itu ada kita bisa menilai dari sisi teknisnya. Oke. Kita ambil contoh pernah lihat ada patung di depan Stella Maris? Patung depan Stella Maris. Yang menggambarkan figur keluarga. Oh iya, oke. Itu gimana tuh? Itu kan ada patung di Stella Maris terus menggambarkan figur keluarga, menyimbolkan kehidupan pesisir warga Sulawesi, warga Makassar tentunya. Di situ kan untuk menilai itu kita bisa ngelihat dulu proses kenapa sih ini patung bisa jadi. Terus kita ngelihat lagi lebih dekat dari segi teksturnya, detailingnya dan lain-lain sampai di mana titik ada kebingungan yang kita pelihara dalam diri kita. Oke. Maksudnya kayak bertanya-tanya gitu kayak
kok bisa sih orang bisa bikin sebesar ini, sedetail ini, serapi ini. Itu salah satunya menilai seni yang baik. Dan secara tidak langsung kita menghargai itu. Jadi seperti itu. Kalau patung kan masih logis, karena emang susah bikin patung itu emang susah. Yang kadang orang berpikir kalau lukis kan biasanya orang mikirnya kalau gini mah gue juga bisa. Gue bisa, betul. Itu gue paling males lagi dengar orang-orang kayak gitu kayak. Gini mah gue bisa anjir. Coba lu bikin. terus. Ada teknis di balik itu semua. Iya betul, ada proses di balik itu semua. Contoh yang tadi salah satunya lukisannya Van Gogh misalkan, lukisannya Mona Lisa kenapa bisa setenar itu sampai sekarang. Padahal lukisannya kalau kita cuma lihat tanpa menelusuri lukisan itu, ini lukisan-lukisan yang biasa dipajang di ruang tamu, di rumah. Betul. Cuman kita nggak tahu proses di balik itu. Ternyata Leonardo da Vinci itu ngebuat lukisan Mona Lisa dengan cara mencampurkan sains dan seni. Mencampurkan sains dan seni. Secara nggak langsung sebenarnya yang ngebuat value dari sebuah karya itu adalah prosesnya itu sendiri ya kan? Yang pertama proses. Yang kedua itu konteks. Jelas kalau konteks sangat-sangat jelas untuk menilai seni agar lebih tinggi nilainya. Kita ambil contoh lagi misalkan lukisannya Van Gogh. Van Gogh kan pernah menggambarkan dirinya. Kalau kita lihat lukisannya Van Gogh yang menggambarkan dirinya itu sangat-sangat biasa. Sangat-sangat biasa karena ngegambar dirinya doang. Tapi ada perban di sini, Tapi kita nggak tahu ada spesial apa di perban itu. Itu dia. Ternyata di balik perban itu sebelum Van Gogh melukis dirinya, Van Gogh memotong telinganya sendiri. Ya betul, nggak ada kupingnya sebelah coy. Nggak ada kupingnya di sebelah. Tapi Van Gogh memotong telinganya itu karena ada perdebatan sebelumnya sama rekan-rekannya tentang karya seni Van Gogh yang dibuat yang bersangkutan dengan telinga. Termasuk juga karyanya yang Starry Night mungkin. Iya betul. Yang di situ konteksnya orang-orang bisa merasakan ketidakstabilan mental karena Van Gogh pas melukis Starry Night kan lagi ada gangguan jiwa dan diisolasi melihat keluar keadaan malam dan apa yang Van Gogh lihat itu yang dia lukis. Contoh-contoh seperti itulah untuk menilai sebuah karya dari teknis dan konteks. Berarti sebenarnya di balik itu semua ada experience-nya juga ya. Betul. Ada prosesnya itu yang membuat kayak karya lu jadi nih, ini sebuah karya yang ada value-nya nih. Betul. Ngerti sekarang gua Kaula Muda. Nah itu mungkin udah dijelasin secara spesifik ya sama langsung dari pakarnya nih, pelaku seni nih. Tapi so far lu kan udah bisa dibilang udah nggak kehitung nih berapa karya yang lu bikin nih. Tapi menurut lu hal yang belum kesampaian apa aja nih, kayak lu pengen ngelukis apa gitu? Ada nggak? Hal besar yang belum kesampaian adalah pameran tentunya. Pameran tunggal terutama. Itu yang belum kesampaian dan membuat karya-karya instalasi yang menyimpan pesan-pesan atau perlawanan di dalam situ. Berarti secara nggak langsung lu tuh kalau berkarya emang selalu ada keresahan di dalam situ ya? Iya beberapa. Ya, berangkatnya dari situ. I see. Kira-kira kapan itu bakal terwujud, Bi? Kalau itu masih belum detail untuk merencanakannya, cuman insya Allah bakal ada. Insya Allah pasti bakal ada. Tahun ini insya Allah ya? Insya Allah. Yoi, tunggu aja Kaula Muda pameran dari Obiologis ya lebih tepatnya. Kalau Kaula Muda pengen lihat karya-karya lu mungkin apalagi anak muda sekarang kan mungkin mainnya cuma digital doang. Itu bisa lihat Instagram lu di mana, Bi? Di Logis Art. Logis Art Kaula Muda. Keren juga ya. Gue tuh seneng banget kalau ngobrol barengan sama seniman-seniman kayak gini nih karena bisa ngasih insight-insight baru nih coy. Nah dan ngomongin soal seni ya, kita ngomongin soal seni kan ada seni rupa, seni musik, seni segala macam. Itu kan sebenarnya kalau kita breakdown ke bawah, sebenarnya tuh ada kaitannya satu sama lain ya kan. Kalau sendiri nih, gue pengen ngomongin soal musik dulu deh. Karena bisa dibilang kan seni rupa itu pasti berkaitan dengan namanya musik. Kayak lu dengar lagu ini, lu dengar album ini, itu bisa mempengaruhi apa yang akan lu bikin ke depannya. Kalau lu sendiri, coba dong, gue pengen tahu nih top 3 lagu yang sering banget lu denger. Atau album, atau band, lu sebut aja deh. Ada Smashing Pumpkins. Ada Smashing Pumpkins. Luna. Siapa tadi? Luna. Judulnya. Maya. Oh bukan. Terus. Radiohead. True Love Waits. Sama yang paling tajam liriknya. Apa tuh? Titi DJ. Jangan pernah berhenti mencintaiku. Cakep juga.
Gue nggak expect lagi dia bakal ngomong di DJ. Gue kira kayak gue tunggu nih kan yang pertama kan Smashing Pumpkins nih. Oke, popang banget nih. Kedua Radiohead. Oke, cakep nih. Yang ketiga gue kirain kayak nyebut apa gitu, ternyata Titi DJ. Ya kadang kan lagu-lagu yang seperti itu kayak misalkan Ungu, The Massive, liriknya tajam-tajam dibandingkan yang lagi hype-hype biasa kalau dibandingkan. Betul. Wah, keren juga lo ya. Tapi dari awal nih, lu total udah berapa tahun tuh berarti kalau kelas 1 SMP? Udah Berapa ya? Lupa juga. Udah sekian tahun lah. Tahun lah. Struggle dari lo sendiri sampai sekarang apa aja, Bi? Apa ya? Nggak terlalu mikirin struggle sih gue. Lu berarti let it flow aja ya anaknya? Iya, let it flow. Nggak pernah kayak, wah ini gue pusingnya gini nih, gue stuck di sini nih. Mungkin pusing, cuman udahlah. Emang gini cara bekerja, mungkin cara bekerjanya seniman kayak gitu kali ya. Iya. Bukan juga cara bekerja dunia kali ya, lebih tepatnya. Tapi gue penasaran nih, lu pernah nggak sih kayak ngelukis nih di kanvas nih, ngelukis, terus salah nih? Itu cara memperbaikinya kan gimana tuh? Kalau di komputer kan mungkin Ctrl Z. Kalau dari langsung nih kayak lu ngelukis tiba-tiba salah, kalau itu cara memperbaikinya gimana? Misalkan fatal banget, mungkin buat karya ulang atau ngenyambunginnya. Karena kadang yang apa? Menurut gue kesalahan itu dalam menggambar mungkin bisa menjadi lebih baik lagi dari apa yang kita rencanakan. Oke, berarti bisa diulang juga ya. Iya. Tapi kalau gitu makan duit lagi dong, karena lu harus beli kanvas lagi, lu nambah duit buat apa sih namanya, catnya lagi, beli kuas dan segala macam. Oke, berarti lu udah nggak ngitung karya lu ya? Enggak. Udah sebanyak itu ya? Kalau dibilang banyak juga kayaknya enggak juga. Enggak juga, tapi lo yang fokus di situ, seni rupa. Berarti so far mungkin 5 tahun. Ya kita ngomong 5 tahun ke depan deh, lu pengen dikenal sebagai siapa nih? Apakah masih dengan Obi as a seniman sebagai pelukis? Atau mungkin lu punya cita-cita lain yang orang-orang gak tahu? Apa ya, sebenarnya jujur bingung banget kalau ditanya mau dikenal seperti apa. Karena kembali lagi perspektif orang-orang ataupun tindakan orang-orang ingin menganggap gue ini apa atau manggil gue atau kenal gue seperti apa, itu terserah mereka menurut gue. Tapi dari lu sendiri, jiwa seniman ini nggak bakal pernah hilang kali ya sampai mati ya? Iya. Seniman till die kaulah muda. Tepuk tangan dulu dong buat Obi nih. Nah karena udah ngomong panjang lebar nih, gue pengen tahu nextnya lu bakal ngebuat apa, Bi? Pameran itu kan, selain pameran mungkin ada lagi? Kembali lagi, soalnya udah lama nggak ngegambar lagi, pasti kembali bikin karya-karya baru lagi. Oke, berarti nextnya bakal ada karya-karya baru lagi dan bakal ditampilkan di Logis Art. Kalau muda bisa cek di situ tuh. Nah, ini karena udah ngobrolnya udah kepanjangan nih, udah ngobrol banyak banget dengan Obi Kaulah Muda, gue pengen tahu karena di Cari Talks nih, Bi, kita tuh punya fitur segmen namanya Fake You, Fake About You. Jadi gue pengen tahu dan Kaulah Muda juga mungkin ada fans lo yang nonton ini pengen tahu 3 deh, kasih gue 3 fakta tentang lu yang banyak banget orang nggak tahu. Contoh mungkin kayak lu tidur mata lu kebuka atau apa gitu, yang kocak-kocak aja. Apa tuh, Bi? Ada nggak? 3 deh. 3 ya? Yes. Apa juga? Apa temennya pasti tahu nih? Apa tadi? Oh cakep kalau tidur. Lu tidur bareng. Lu tidur bareng. Ini cowok loh temennya. Ada nggak? 3 tidur lo? Iya dari teman lu deh, 1 deh. Obi ternyata cakep kalau tidur katanya Kaulah Muda. Cie, ada hubungan apa lu? Oke, terus apa lagi, Bi? Apa lagi ya? Mungkin lama tidur kali. Lama tidur tuh apa tuh? Telat tidur, maksudnya jam pagi baru tidur mungkin. Oke, suka begadang. Iya, suka begadang. Nggak baik lo buat kesehatan. Betul. Tegur dong temennya. Tegur lah, Jibe. Kan tidurnya bareng. Yeah. Oke, 1 lagi apa, Bi? Sama yang menurut lu kayak, wah ini orang gak banyak yang tahu nih. senang main pianika. Yang pianika itu yang kecil itu ya kan, yang mainan SD kan warna biru, pakai ditutup gitu. Iya. Lu kenapa seneng main gituan? Kenapa nggak nyoba piano aja, coy? Enak aja, ini apa, ngebayangin gue megang banyak efek-efek untuk nyamperin. Ternyata umur segini masih seneng main pianika. Gue kira cuma sampai SD doang. Ternyata sampai sekarang masih seneng main pianika. Oke, ternyata banyak yang nggak tahu tuh. Mungkin Obi nextnya bakal ngebuat seni dengan pianika atau dengan lukisan-lukisannya mungkin. Kita tunggu aja Kaulah Muda. Dan itu dia 3 fakta fake you dari Obi yang banyak mungkin Kaulah Muda yang nggak tahu di luar sana. And for the next, ada apa lagi tadi produser gue? Ini sorry ya, segmennya terlalu nyantai jadi nggak terlalu
Main deh. Oh ada di handphone gua mana? Oh ini dia handphone gua. Kita punya segmen namanya Main Deh ya? Iya Main Deh. Nah Main Deh kali ini Never Have I Ever. Alias pernah gak pernah. Buset lebay banget ya. Oke, Never Have You Ever nih. Pernah gak Bi? Lu malsuin tanda tangan orang tua lu? Pernah. Pernah. Di momen apa tuh? Pas dipanggil Guru BK? Iya. Buset. SMA tuh? Iya SMA. Lulus SMA di Semansa gak sih? Iya Semansa. Oh gue kira lu DO cuy. Soalnya ini anak kayaknya bandel banget waktu SMA. Karena jujur waktu SMA tuh gue jarang banget ngeliat lu. Karena gue kan udah kelas 3, lu masih kelas 1 tuh. Oke, pernah ya kalau muda. Kedua, pernah gak ngambil duit yang jatuh di jalan? Ini kayaknya semua orang pernah deh. Iya pernah. Pernah. Berapa tuh? Kayaknya 5.000-an. 5.000-an. Gak apa-apa lah ya. Mungkin itu adalah sebuah rezeki dari Tuhan yang dikasih sama kita ya kan. Lewat jalan dikasihnya. Oke, dan yang terakhir, pernah nggak makan nggak bayar? Nah, kalau gua, kan gua satu sekolah sama Obi nih. Lu ingat kantin kelas 1 nggak? Namanya siapa? Siapa sih nama kantin kelas 1 cuy? Kawati. Oh iya. Gue tuh dulu sering makan nggak bayar cuy di situ. Ini ada sebuah cerita ya. Ini gue pengen cerita dikit. Jadi waktu SMA, gue sering makan di situ. Kayaknya sampai kelas 1 gue kelar, gue nggak pernah bayar cuy. Tapi ketika gue udah lulus, gue balik lagi ke Semansa, gue kayak makan terus gue kasih duit lebih, terus ditanya kok banyak banget nih, ya ambil aja, enggak ngaku, gue bilang ambil aja, padahal gue bayar utang tuh. Tapi lu pernah nggak kayak gitu tuh? Pernah. Pasti pernah, kayaknya pernah deh. Di mana tuh? Apakah di tempat yang sama dengan kayak gue di sekolah kita tercinta? Kalau di Semansa nggak pernah. Nggak pernah. Berarti mungkin gue doang kali ya. Tapi pernah ya? Tapi pernah. Berarti tiga-tiganya pernah nih kaulah muda. And for the next, kita punya yang namanya kamu itu kata tamu. Nah ini gue pengen tahu nih 3 musisi favorit selain yang tadi ya, selain Radiohead, DJ sama siapa tadi satunya? The Smashing Pumpkins. Tunggu, mikir dulu, soal banyak nih. Nah 3 aja kayak yang tiba-tiba kelintas di kepala lu aja. Siapa ya? Siapa tuh? 3 aja. 3 musisi ya? Yes. Tentunya Ahmad Dhani pasti. Ahmad Dhani pasti ya. Seniman juga tuh. Masterpiece Ahmad Dhani kalau muda, betul. Terus yang kedua? Ahmad Dhani adalah seonce udah. Enggak dong. Ada ini siapa sih namanya? Siapa tuh? Kasih gue clue. Yang nyanyi lagunya Terluka Lagi. Rafika Duri. Rafika Duri ya? Utali Kumahua. Oh iya. Utali Kumahua. Tapi saya Rafika Durinya berarti salah. Oh enggak apa-apa, berarti masih Duri. berbeda. Oke. Terus? Rafika Duri, Ahmad Dhani sama siapa ya? Siapa tuh? Satunya tuh. Kalau Tom York, Radiohead kali ya. Oh boleh. Tom York. Cakep juga referensi musisi dari Obi nih kaulah muda. Oke, 3 nih. Ini pasti gue yakin ada salah satunya yang di kepala gue ini udah ada jawaban nih. Pasti lu bakal sebutin. 3 tempat nongkrong favorit lu, Wi? Triwala itu udah gue duga tuh, Triwala. Terus Rupa. Kayaknya tuh sampingan ya. Sampingan tuh. Triwala, Rupa sama halaman rumahnya Aldi Gibran. Halaman rumahnya Aldi Gibran. Kenapa tuh? Asik aja. Mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi mungkin di situ atau sering ngelakuin apa gitu? Enggak ya? Enggak, jangan disebutin. Wah, senang banget kaulah muda udah ngobrol banyak banget dengan Obi. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Obi. Keren nih Prilly nih. Lu suka sama Obi Prilly? Enggak ya? Wah, udah ngobrol banyak banget. Thank you so much, Bi. Thank you. Udah main ke Prambors di segmen Cari Talks. Pokoknya nanti kita bakal ngelanjutin lagi. Kayaknya gue bakal ngundang lu di segmen siaran gue. Oh iya. Bisa ya? Bisa. Boleh. Akhirnya gue dapat tamu baru nih. Gue manfaatin juga nih untuk jadi di bintang tamu gue di Chill on Prambors. Gue punya fitur segmen. Nanti gue bakal undang lu deh. Siap. Biar ngobrol lebih panjang lagi. Oke lah kalau gitu, Bi. Thank you so much udah main ke Prambors. Thank you. Sukses terus apapun yang lu lakuin. God bless you all. See you around. Peace out. Udah.